Eropa atau Amerika kan memang untuk bagian pemasarannya kan itu adalah Indonesia. Tapi kalau Eropa dan Amerika itu waktu itu kasa lah. Tapi setelah itu mungkin berkembang menjadi bias. Artinya sebetulnya boleh aja memenetrasi pasar. Tapi intinya bahwa kita ternyata mampu nih bisa bikin CN235 pesawat yang kita 50% lah bagian kayak saya bilang fuel sistemnya. Baru-baru ini baru kerjasama dengan sama militer Korea juga kan, Iya bikin betul, itu pesawat tempur ya. mengembangkan pesawat Kalau tempur. nggak salah Ya, 25%-nya ya ya pesawat 25% tuh dari itu kita ya. nanti kita beli 50 pesawat atau berapa saya kurang tahu pastinya. Nah setelah itu saya lanjutin cerita lagi, desain tadi udah bisa. Nah waktu itu misal pengen melanjutkan Pak Habibie, bukan hanya desain separuh-separuh, kita mendesain Tapi penuh dong. bisa penuh dan Dan mass dari anak-anak produce juga. bangsa Indonesia dan bisa diproduksi gitu loh. Ya. Yang CN235 secara ini produksi untuk aplikasi militer sukses sampai sekarang dipakai di Amerika, di Eropa, dan bahkan kalau di Indonesia, di Asia juga masih dipakai untuk transport militer untuk yang itu. Terus juga maritim patrol aircraft, jadi dia dipasangi radar, dipasangi flare untuk patroli. Jadi dia melindungi kawasan laut maupun udara di Indonesia maupun bahkan di Amerika, di Kanada juga beli CN235. Tapi dia produksinya kasar, meskipun Airbus ya, meskipun produksi Airbus, tapi itu sebagian besar juga di produksi komponennya juga dari Indonesia. Gampangnya mah di otak atik lah. Artinya masih ada produksi rekan-rekan dari PTDI tadi itu yang masuk di yang dijual di Eropa maupun di Amerika. Itu sampai sekarang dipakai nih. Kanada beli kalau nggak keliru 30 pesawat Banyak untuk juga ya. patroli pesawatnya CN235. Ya gitu tadi. Nah setelah berhasil tadi, ini bisa nggak nih orang Indonesia bikin satu pesawat penuh? Nah akhirnya bikin 250 N250. N250 diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri, semua didesain sendiri. Alhamdulillah bisa gitu loh. Alhamdulillah bisa. Mulai tahun saya masuk pada waktu itu sedang study itu, trade of study 250 itu, 50 penumpang apa 30 penumpang atau 60 penumpang gitu loh. Saya masuk kan tahun 86 dan 87. Nah, di situ merekrut meng-hire banyak sekali engineer mahasiswa baru termasuk saya dan teman-teman saya. Saya termasuk yang tetap tinggal sampai terakhir. Teman-teman saya dulu ngerekrut yang lulusan baru itu misalkan berhasil merekrut ya meng-hire fresh engineer graduate itu 50 katakanlah. Tapi yang tinggal masih di PTDI karena beberapa keluar nggak kerjaan dan lain sebagainya, mungkin hanya separuhnya sepertiganya gitu loh. Ya alhamdulillah saya salah satu yang tetap tinggal di situ ya, karena di luar kan waktu itu mulai gajinya mulai tinggi, misalnya Pertamina lebih tinggi. Nah mereka yang pindah ke Pertamina atau ke Telkom gajinya udah mulai tinggi. Nah mereka pindah. Saya meskipun dengan energi minimal waktu itu tetap bertahan ini. Bukan karena dulu memang ada joke-nya itu loh. Wah. Soalnya Joke-nya. udah mulai ekonomi udah mulai nurun. Mulai baik waktu itu, justru itu. Artinya makanya ekonomi baik. Tahun 90-an tuh mulai ekonomi baik. Kenapa investasi di PTDI-nya jadi menurun gitu? Enggak kan tahun 90 tadi kan mulai naik, dikasih uang nih sama pemerintah untuk bangun, ya suruh bangun sendiri tadi itu loh. 250. Nah, itu karyawan PTDI itu udah sekitar 10.000 lebih tuh. Bayangin dari sekitar 2000 atau berapa berkembang PTDI seperti sekarang tuh, gedung-gedungnya mega bagus. Sampai 15.000 yang terakhir tuh. Nah, pada waktu itu kita mampu bikin 250 lah, diproduksi dalam negeri semuanya. Investasinya cukup tinggi dan termasuk engineer-engineernya, fresh engineer yang belum bisa, baru lulus graduate tuh dimasukin terus, kamu mendesain pesawat. Memang ada tenaga-tenaga asing juga ada tetap membantu karena nggak mungkin juga lah
meskipun negara seperti di yang sudah maju pun dia kalau pas mendesain pesawat terbang itu yang new design aircraft itu dari white paper itu dia tetap perlu bantuan dari tenaga asing dari luar negeri. Tapi memang yang inti utamanya memang para engineer di Indonesia. Seperti misalkan Pak Yusman yang dulu jadi Menteri Perhubungan itu dia pionir, yang Pak Agung yang sampai sekarang masih berusaha mengembangkan industri dirgantara di Indonesia. Nah, anak-anak muda yang tadi belum pengalaman terus bagaimana sampai bisa bikin pesawat terbang. Bayangin tuh bisa bikin pesawat terbang 50 penumpang nanti berkembang. First flight-nya dihadirin oleh kepala negara. Itu hanya terjadi di Indonesia. First flight dihadirin oleh kepala negara. Bangga dong, Pak. Bangga, saya bangga duduk di saya kebetulan Ada dulu. fotonya, Mas, ada fotonya. Ada. Kalau enggak lihat di YouTube, itu lihat tuh bagaimana pesawat terbang pertama. Panasan gitu. Di situ ada. Itu kenangan saya yang paling Paling berkesan itu. Saya masih relatif muda lah ya, masih 30-an. Masih muda, Pak. 30-an. Nah, di situ duduk menganalisa. Saya kalau ini kan yang tadi kan menguasai teknologi yang mendesain sendiri, alhamdulillah bisa terbang gitu loh. Bisa flight test sampai hampir 1000-an. Itu sebentar lagi sebenarnya pesawat itu udah bisa disertifikasi lah. Cuma belum berhasil karena ya ada beberapa masalah yang waktu itu dilihat dari Dirjen Perhubungan Udara untuk yang ngurusin sertifikasi di SKU lah, kata mungkin belum layak mendapat sertifikasi lah, belum cukup karena memang targetnya kalau saya analisa sendiri ya memang kita terlalu tinggi waktu itu. Coba mendesain pesawat sendiri fly by wire yang waktu itu yang paling the end of technology lah untuk membangun pesawat yang dari nggak bisa untuk sampai membuat pesawat yang paling canggih di zamannya ya waktu itu, fly by wire untuk turboprop. Nah di situ para engineer yang muda tadi kerja siang malam. Nah itu mungkin nggak tahu kalau kita itu kerjanya benar-benar mati-matian tuh teman-teman yang diproduksi mode engineer 24 jam. Mereka benar-benar pengabdian lah, meskipun yang saya cerita tadi gaji PTD kecil lah dibanding yang lain, makanya banyak yang pindah. Kita tetap berjuang di situ untuk menyukseskan 250 terbang. Nah, alhamdulillah bisa terbang. Dan saya paling berkesan tuh apa dengan pas waktu kita mengadakan flight test sebelum terbang kan kita uji dulu pesawat itu bisa nggak engine-nya di on kan, elektrikal di on kan. Itu kan kita juga deg-degan gitu lah, anak-anak muda kan. Wah gimana ini pesawat pertama kali kita menghidupkan pesawat, kita desain sendiri. Kita ngelihat wiringnya ribuan kilometer tuh, kalau wiring tuh kalau di stretch tuh. Bagaimana kita mengatur satu-satu functional test. Sampai kita ngelihat satu-satu parameter dari sistem kita monitor. Siang malam engineer teknisi untuk menghasilkan produk yang bisa sampai terbang. Nah itu pas sayangnya ya kenangan aja, pas malam-malam kita biasa rapat sampai malam jam 10 jam 12 malam itu sebelum bisa first flight itu kita biasalah ngadain itu. Mungkin 3 bulan 4 bulan terakhir itu hampir kita semuanya kurang tidur semua. Nah itu pas malam-malam kita rapat, ini hanya kenangan aja sih, rapat untuk mendesain ada masalah gitu kan, biasa kita rapatin supaya besok paginya bisa diselesaikan. Pas rapat kita di ruang rapat ditinjau oleh Pak Habibie sama Bu Habibie. Jadi kenangan sekali Pak Habibie sama Bu Habibie itu datang ke ruang rapat untuk mengasih semangat anak-anak muda untuk para itu. Oh ini anak-anak yang ini ya sedang kerja di 250. Iya Bu. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kalian harus tetap bersemangat meskipun Anda bekerja di high tech tapi makanannya low tech ya gitu. low tech Bandung kan paling terkenal tuh. Jadi kita makanannya sederhana, kita kalau malam kan lapar gitu loh. Low tech itu makanan
high tech tapi makanannya low tech. Tapi ibu kita kan bangga lah dikasih perhatian, makan seadanya meskipun nggak mewah tapi yang penting kan kita ya, perut tetap isi. Jadi dikirim makanan sama buah Lucu bibi ya sama cerita-cerita nah ya. iya kita anak-anak muda semangat untuk bisa terbang. Nah, begitu terbang pas eh, tanggal berapa 10 Agustus jam 10 Teng Pak Harto udah datang dengan timnya. Kita kan deg-degan, ini gimana nih Presiden Batak? Kita disuruh apa menerbangin pesawat pertama kali gitu loh. Wah, di dunia ada yang baru sekarang ini PTD ini jam terbangnya diatur gitu loh pesawat. Flight test kan kita nggak tahu seperti apa Iya. ininya cuaca, seperti apa kondisinya kalau misalkan ada failure dari salah satu komponen kan nggak bisa terbang masa presiden sudah datang wah mohon maaf ada kegagalan di engine atau kegagalan di flight control atau di landing gear nggak jadi terbang kan lucu gitu loh. Jadi kita wah ya memang terforce atau tertantang gitu ya kita berusaha kita monitor kita benar-benar persiapkan dan alhamdulillah itu bisa terbang dan merupakan hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 50 kan. Hmm. Iya kan? Tepat Iya. tepat 45, 95 first flight. Wah, kita bangga terbang. Yang bangga lagi apa dikasih jaket kita, jaketnya 50 gitu. Terus dikasih ini. Sebenarnya dulu banyak yang mendukung, misalkan PT Telkom juga mendukung, semua mendukung. Dia ngeluarin apa? Ngasih voucher, ngasih ini waduh. untuk apa kenang-kenangan seperti itu ya, Ini senang bangga lah gitu kalau saya lihat-lihat fotonya tuh ini ya. ya, Kayaknya kalau lihat foto-foto lama tuh ya asik gitu. asik ya setelah kita menguasai itu berarti kan udah terbukti memang kita belum berhasil mensertifikasi belum berhasil mass production percetakan karena ada krisis monitor yang mungkin Iya. monitor krisis moneter Tapi tetap itu waktunya tuh tepat banget ya, tepat banget pas kita tuh lagi melesat cepat gitu. iya benar-benar Lagi itu melesat industri aviasi kita melesat. betul iya ya. Tapi ya gitulah Ya, dunia. karena memang kita targetnya memang juga terlalu tinggi. Karena kita pengen dapat sertifikasi pesawat itu di FAA Amerika sama EASA yang sekarang mungkin di Eropa itu. Itu kan berat. Industri sekelas Boeing, sekelas itu pun juga Bombardier lah saya yang kerja di Bombardier juga termasuk berat mungkin untuk yang dia udah pengalaman bertahun-tahun. Kita industri yang masih katakanlah baru bisa berjalan terus kita langsung targetnya itu tapi yang Pak Habibie kan pengen supaya bisa dijual gitu mass production bisa dijual. Wah itu fotonya Nah ya? ini Langsung. foto-foto 250 teman dulu itu lihat anak-anak muda semua itu. Coba kita cari parang sound. Tapi ini nggak tahu ini kan ada satu dulu setiap grup itu biasanya foto. Oh ada beberapa grup ya? Ya ada karena kan ada departemen misalkan di tempat saya itu propulsion itu nah ada lagi grup dinamik yang gitu-gitu jadi yang dia mendesain pesawat itu dari segi load-loadnya misalnya dari apa namanya getaran kalau gimana kalau ada getaran seperti ini dan sebagainya nah itu kan banyak disiplin ilmunya. Iya. Nah setelah itu 250 kena krisis moneter tadi kan pesawat 250 nggak boleh dilanjutkan itu putusan politis yang sangat merugikan bangsa Indonesia sebetulnya karena di situ waktu penandatanganan apa itu yang bahwa kita mau utang ke IMF ya, salah satu ininya syaratnya tidak boleh melanjutkan produksi pesawat terbang N250 karena 250 memang salah satu saingan industri yang waktu itu seperti ATR yang dari Prancis terus ada juga saingan dari apa namanya pesawat di Bombardier yang waktu itu Havilland yang Das 8. Nah sebetulnya memang Faktornya banyak sih, faktornya banyak bukan cuma ekonomi aja kan. bukan politis yang sangat berpengaruh. Iya, sampai Jangan dikira nggak ada politis untuk apa namanya industri penerbangan itu sangat kental dengan politis. Anda kan bisa lihat kalau yang jual pesawat
itu salah satunya pas ada kunjungan negara ini misalkan Boeing, tingkat Boeing pun kan juga lobby tingkat tinggi kan untuk bisa menjual pesawat-pesawat Boeing. Nah itu makanya, tapi kita udah bisa membuktikan secara teknologi, production maupun desain Kita sudah mampu proof sebenarnya. lah bahwa kita mampu sudah bikin. Nah memang belum sampai ke production massal, tapi cara itu ya itu akhirnya setelah krisis moneter ya PTDI nggak ada bantuan lagi. PTDI kan harus survive. Gimana memelihara memelihara 15.000 karyawan coba dengan pemasukannya hampir nggak ada lagi dari pemerintah. Bahkan sempat di stop, yang mungkin Anda kalau melihat PTDI sejarahnya kan dari 15.000 menjadi 3.000, Anda bisa bayangin 3.500 betapa apa namanya sekian ribu karyawan di PHK. Sedih kita menurut saya dari industri yang atau bangunan yang megah itu. Saya ya masih sempat sampai terakhir merasakan bagaimana perjuangan PTDI atau IPTN tanpa bantuan pemerintah, bagaimana kita harus menjual sendiri, bagaimana harus survive. Saya sempat menjual untuk supaya cash flow, ada cash flow di PTDI, menjual itu production gear kita ke saya dengan tim misalkan. Itu dulu setelah PTDI bubar kan nggak ada masukan. Nah itu namanya di spin off teknologinya itu tadi, karena udah bisa mampu bikin pesawat terbang kan sebenarnya bikin apa aja bisa kan secara teoretis. Nah di situ dibikin misalkan bikin simulator, ada yang bikin simulator dijual ke Malaysia dan lain sebagainya dan menghasilkan uang, makanya sebenarnya masih survive gitu sampai TDI. Saya juga Jadi ya lebih ke fokus ke part-partnya gitu. iya Jadi partnya komponen yang tadi teknologi ini kita coba dijual keluar gitu loh. Yang tadi orang biasa kerja di komputer, di simulasi, di testing, dia mampu bikin simulator. Yang di interior dan lain sebagainya, dia bisa bikin interior untuk pesawat terbang, modifikasi dan lain sebagainya. Jadi dari akhirnya situ survive, ya PTDI yang bisa survive tuh sampai sekarang ya. survive ya, hampir waktu itu sampai pernah dengar nggak PTDI pada demo nggak habis-habisnya, nggak tahu nah itu nggak tahu itu, bayangin yang coba di PHK sekian masalnya kan, Iya dia terus pasti. demo nggak selesai harus bisa bayangin itu untuk mau masuk ke PTDI. Saya misalkan kan beberapa boleh yang masuk yang ini, tapi ada beberapa orang yang ada namanya serikat pekerja, ada unionnya, mereka mengeblok, nggak boleh masuk itu orang yang disuruh masuk kan, dua ada sebagian boleh suruh masuk sebagian enggak gitu. Nah yang mau masuk itu diblok sama mereka, jadi kita dikawal TNI AU itu untuk bisa keluar kawasan. Kalau enggak misalkan kita kadang-kadang kita udah mencari jalan tikus untuk masuk PTDI, ketahuan sama itu serikat kita ditonjol. Hello, sama ini, wah ini betul. Kan itu sebenarnya teman-teman kita Iya, sendiri, jadi mereka terbagi dua kenal, kan iya gitu. bagi dua. Ada yang mau tetap Ya kerja, kita ada sebetulnya yang sedih, kita juga mau iya. bekerja, mereka nggak bekerja gimana karena keadaan gitu loh. Kan keputusan ya politis juga, keputusan yang cukup besar. Nah, akhirnya ya PTD terjadi penurunan lah seperti itu dari mampu. Tapi kita berusaha jangan sampai hilang ini kemampuan untuk memproduksi pesawat ini meskipun orangnya tinggal sedikit. Nah kita maintain yang ada di dalam itu, memaintain dokumen-dokumen dan lain sebagainya, kita selamatkan, kita dokumentasikan untuk bikin pesawat terbang seperti apa, cara-caranya seperti apa dan lain sebagainya, kita coba tetap dokumentasikan. Terus kita harus waktu itu ada policy gimana nih supaya anak-anak muda ini atau generasi-generasi kita yang nantinya akan hilang tapi diteruskan oleh generasi yang akan datang, tapi masih mempunyai kemampuan membuat pesawat terbang sendiri gitu loh. Akhirnya pada waktu itu mungkin Pak Dr. Said Jenny mungkin salah satu termasuk yang jenius kalau menurut saya, dia memimpin flight test, memimpin desain 250 juga akhirnya lahir
2019. Makanya waktu saya di sana masih kita 2019 udah kita coba rencanakan yang saya sedang pakai kaosnya ini 2019 ini kenangan meskipun saya hanya ikut sedikit-sedikit tapi dari awal kita survei ke seluruh bandara sebetulnya pesawat apa yang paling dibutuhkan. Oh sekelas ini 19 penumpang yang sederhana. Sebetulnya kan seperti 212 kan ya enggak murah dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah 2019 ternyata terwujud. Terus generasi yang setelah saya itu mereka mampu mendesain sendiri dengan budget yang sangat terbatas dan bantuan pemerintah juga sangat terbatas, tapi direksi PTD berusaha tetap memaintain kemampuan desain sampai keluar 2019 dan saya salut juga dengan generasi yang setelah saya meskipun sampai sekarang juga produksi massalnya mungkin belum ya masih, tapi sudah didapat sertifikat lokal lah Indonesia, dapat type sertifikat. Nah itu bagus sekali dan mungkin prestasi yang harus kita berikan apresiasi untuk generasi yang mereka bekerja dengan seadanya dan mampu menghasilkan pesawat sekelas 219 yang saya pikir mempunyai prospek yang sangat baik karena itu bisa dipakai untuk transport, untuk juga untuk militer, untuk ambulan, bahkan sekarang mau dipakai untuk amfibi kebutuhan Indonesia. Nah itu kan satu capaian yang tadi itu kalau kita udah mencapai satu poin tertentu untuk membuat pesawat terbang jalan sendiri selama kita maintain ya tetap harus berusaha semampunya gitu loh. Alhamdulillah 2019 ya insya Allah mungkin bisa produksi massal, kita berdoa supaya bisa menjadi produksi massal. Ada dua topik lagi nih yang mau aku bahas dari sisi sustainability kayak pesawat kan sekarang dari sisi sustainability sama ada pertanyaan di pikiranku kayak apa sih kayak kan Pak Rangsang udah kerja di sini udah lama ya di Montreal. Iya 12 tahun udah di Bombardier, udah di Bell kan, Bell helikopter. Kira-kira yang bisa dipelajari gitu untuk dunia aviasi di Indonesia untuk bisa berkembang dari industri aviasi di situ apa, dan dari sisi sustainability-nya kan kalau kita kan orang-orang kan punya kesan yang buruk kan terhadap aviasi gitu kan kalau dari sisi lingkungan gitu kan. Terobosan-terobosan apa sih yang para Rangsang tuh selama bekerja di Montreal gitu dari sisi lingkungan, terobosan apa gitu yang lebih gimana caranya bikin industri pesawat ini yang bisa mampu clean gitu, clean eco-friendly gitu kan, carbon free gitu. Iya sebetulnya carbon free kan itu pasti jadi fokus kan di sini. Iya ke depan pasti lari ke situ. 2030 ya. Iya. Targetnya zero emission kan. Iya. Memang untuk bisa bertahan yang dunia ke depan ini pasti ke arah zero carbon ataupun minimize carbon emission dan lain sebagainya itu. Nah itu sebetulnya di Eropa maupun di Amerika maupun di Kanada mereka kan government-nya memberikan insentif kan ya enggak untuk di teknologi itu, terutama yang untuk industri misalkan kalau mobil, kalau sekarang kan sudah ada Tesla yang meskipun juga dari swasta dan sebagainya itu kan fully listrik. Sebelumnya kan hybrid misalkan yang mobil hybrid, tapi kan sekarang udah Tesla udah mulai di mana-mana kan. Kalau kita lihat terutama anak muda naiknya kan Tesla kan, bergaya Tesla. Nah karena memang mereka anak-anak muda kan apresiasi terhadap sustainable untuk environment lingkungan ke depan kan lebih tinggi, dan dia punya uang juga beli meskipun mahal, dan di samping itu kan government juga memberikan subsidi kan. Kalau beli yang Tesla, yang mobil-mobil listrik dikasih subsidi gitu loh, meskipun harganya mahal dikasih subsidi. Misalkan harganya katakanlah 60.000 atau 50.000 dolar
Tapi karena pemerintah Kanada atau pemerintah nggak tahu US ya, kalau di sini kan disubsidi 10.000 atau berapa 15.000 US eh, untuk karena apa namanya dia yang ramah lingkungan mobilnya kan. Begitu juga kalau tadi itu government selalu mengencourage untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan kan. Kalau Jadi dikasih insentif. kasih insentif sama pemerintah, bahkan pemerintah membantu dari segi inovasi teknologinya. Kalau Anda udah baca nggak yang di Montreal Gazette atau apa itu? Baru aja kan ditandatanganin pemerintah Kanada sama pemerintah Quebec, karena Quebec itu adalah center of itu industri itu kan aircraft industry kan, ada yang tadi kita bilang ada Bombardier, ada Bell, ada engine manufacturer juga di sini, apa namanya Pratt and Whitney kan di sini kan, terus industri avionik juga beberapa di sini yang untuk apa simulator itu ada di sini juga, pusatnya di Montreal, hidrolik juga ada di sini, jadi banyak di sini. Nah mereka government memberikan apa namanya bantuan ke industri yang kalau kita baca yang kemarin itu adalah Pratt and Whitney, dia akan mengembangkan mesin yang ramah lingkungan, artinya hybrid dengan apa namanya electric Itu engine. electricity-nya di generator lah dari apa tuh? Jadi kalau yang teknologi itu, kalau dulu kan misalkan untuk yang awal-awalnya itu sebetulnya udah dimulai dari Boeing 777 787 misalkan, dia mereka sudah mulai mengurangi pemakaian apa namanya dengan bahan bakar. Motor-motor itu diganti oleh listrik generator. Ya, misalkan untuk menggerakkan apa namanya air conditioning, sistem air conditioningnya. Dulu itu mengambil dari engine, bleednya udaranya diambil gitu loh, supaya untuk menggerakkan air conditioning. Tapi sekarang dia cukup ngambil elektriknya, dia untuk menggerakkan turbinnya dan lain sebagainya. Sampai yang sekarang nanti yang hybrid ini jadi apa namanya banyak diganti oleh generator, jadi itu disimpan di baterai nanti itu, jadi dia ini listriknya masuk ke baterai, setelah itu baterai akan menggerakkan motor-motor yang tadi itu, jadi lebih ramah ke lingkungan. Nah itu ininya teknologi, jadi government sangat berfungsi sekali untuk mendorong sustainable dari apa industri dan terutama energi untuk yang apa namanya mesin-mesin yang ramah lingkungan itu loh. Nah itu ceritanya panjang lah untuk masuk ke situ. Tapi intinya peran pemerintah tuh penting ya. Sangat penting, dan yang memang ada tetap perusahaan-perusahaan menginvestkan berapa persen dari itunya untuk bersaing di teknologi yang ramah lingkungan, dan requirement-nya juga makin ketat dari ICAO. Misalkan zaman dulu misalkan untuk fire extinguisher, tahu nggak, untuk penyemprot untuk pemadam kebakaran tuh pakai halon itu sangat mengakibatkan climate change-nya, apa namanya perubahan itu perubahan cuaca, karena dia mengakibatkan depletion dari ozon misalkan. Nah seperti itu, jadi regulasinya juga mulai ketat, jadi industri penerbangan juga dituntut untuk mencari solusinya bagaimana, seperti mengganti yang tadi itu misalkan fire extinguisher, terus menjadi mesin-mesin yang lebih efisien. Yang dulu misalkan eksepsinya bahan bakar itu sangat boros, kan sekarang industri juga harus mengurangi dengan 20%, 30%. Misalkan pesawat yang dulu saya ikut mendesain misalkan yang Global 7500 itu kan long range pesawat, itu benchmarknya harus mampu menuruni 20% fuelnya, lebih efisien dari ya Global 500. Nah itu harus efisien daripada yang mesin yang di generasi sebelumnya gitu loh. Jadi nanti ke elektrik akhirnya dia memproduksi mesin yang lebih efisien, dan dia akan disimpan dalam satu baterai untuk
menggerakkan apa namanya motor dan lain sebagainya. Tapi teknologinya sekarang kan kalau baterai itu untuk nyimpen, jadi katakanlah power ratio-nya masih sangat apa ya, rendah ya. Jadi kalau pesawat itu kan kita tadi berat kan, saya bilang tadi utama kan. Kalau kita pesawatnya kan harus bawa baterai banyak, kan jadinya nanti penumpang yang dibawa kan sedikit. Kalau di mobil kan kita baterainya ya agak berat sedikit nggak apa lah, tapi mobil, nah makanya masih aplikasinya di mobil masih oke lah, tapi di pesawat belum belum masih ada satu dua dalam prototype, tapi yang komersil sepengetahuan saya belum ada yang fully elektrik, belum ada. Jadi yang hybrid pun saya juga belum melihat ya, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mungkin kita akan bisa mungkin masukin ke sini. Ini persaingan sangat ketat mungkin di Eropa maupun Amerika. Nah itu udah mulai berubah ya mulai berubah. Tapi kalau Indonesia kan fokusnya mungkin nggak usah itu dulu lah, misalkan fokusnya tadi itu membuat bisa produksi massal, misalkan yang tadi misalkan sekarang 2019 produksi massal 2019 dijual dipakai di Indonesia mungkin bisa ratusan, bisa dalam negeri bisa ratusan, siapa tahu bisa ekspor misalkan untuk tingkat Asia, misalkan bisa memproduksi 1 bulan 10 misalkan, dah hebat kan, itu bisa dijual. Nah itu mungkin tantangannya masih situlah kalau mungkin Indonesia untuk masuk ke hybrid teknologi untuk pesawat maupun full elektrik masih masih jauh lah kalau menurut saya. Kalau ini waktunya udah mau ini Yeah. sayangnya udah sangat malam. Yeah. Jadi mungkin pertanyaan terakhir kayak Pak Ransan apa ya, ada kata-kata terakhir nggak untuk generasi yang akan, generasi teman-teman saya gitu di sini, terutama yang menempuh studi di luar gitu. Apa sih pesan-pesan Pak Ransan untuk mereka gitu? Yang pesan saya ingin sampaikan ya, pertama cintailah Indonesia seperti para pahlawan mencintai negerinya. Iya kan, berarti kalau mencintai itu kan pasti pengen apa namanya kan, memberikan yang terbaik, iya kan. Kalau kita mencintai seorang cewek misalkan, selalu kan pengen memberikan sesuatu apapun yang dia minta kan. Ya, tapi jangan sangat menyintai sekali membabi buta sampai korupsi, itu terlalu cinta. Ya, tidak betul. Itu namanya terlalu cinta dengan uang. Betul. Nah, jadi terutama generasi muda, saya menghargai sekali para generasi muda yang sekarang mungkin makin pintar-pintar dan bisa merebut teknologi yang persaingannya sangat ketat, terutama adalah tentu yang negara-negara maju seperti Kanada, Amerika maupun Jerman, Prancis dan lain sebagainya. Mereka kan mengalokasikan untuk apa namanya inovasi teknologi dan lain sebagainya kan tinggi sekali. Tantangannya kan Indonesia minim sekali kan, hampir nggak ada. Nah jadi tentu generasi muda harus bekerja keras di Indonesia. Yang kedua adalah kalau yang pertama jangan korupsi dulu. Jangan korupsi dulu. Yang kedua kerja keras, kan kreatif, anak-anak muda sekarang di Indonesia kreatif dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kan kita sebetulnya mampu gitu loh, mempunyai kemampuan. Tadi kan sudah dibuktikan kan dengan 250 itu sebetulnya sudah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dari segi teknologi sudah sejajar dengan negara lain, kemampuan untuk menghasilkan industri yang maju gitu. Tinggal sekarang adalah salah satu kelemahan di Indonesia juga adalah manajemen lah di Indonesia. Kita kalau lihat produksi di sini ya, bagaimana produksi massal tadi itu, mereka kan manajerialnya bagus, bagaimana mengontrol satu proses yang baik, satu manajerial atau memanage satu project dengan baik dan lain sebagainya itu, dan selalu terukur. Memang mereka selalu ada namanya apa namanya indikatornya katakanlah. Jadi tadi satu jangan korupsi yang pertama gitu. Yang kedua kreatif dan tetap semangat, karena memang ada keterbatasan kita dari sisi budget misalkan, tapi kan dengan kreativitas dan kerja keras
insya Allah anak-anak muda Ketiga, bisa iya. maju. Tadi ketiga leadership kali ya, kayak Iya, kemampuan kita managerial leadership. kemampuan kita gimana kita Ya, manage satu industri, gimana ya manage betul, orang gitu kan. betul. Manage orang, manage project, benar. Dan kita juga di Indonesia kan industri infrastruktur yang juga udah maju kan, mampu bikin jalan raya, mau bikin apa aja, bandara dan lain sebagainya kan. Dan untuk bisnis-bisnis yang lainnya kan juga udah maju Indonesia. Nah, salah satunya kalau saya bekerja di penerbangan ya saya pengen lihat dunia penerbangan Indonesia maju lagi gitu loh. Artinya ya, kita bolehlah mengimpor tapi juga harus memproduksi dalam negeri. Ya tentu berharap PTDI bisa maju dan maju lagi, bisa ya lebih baik, bisa bersaing lagi, karena memang industri pesawat terbang kan tinggal beberapa, kalau dilihat kan tinggal Boeing, Iya. Airbus, Brasil itu Embraer, yang lain kan udah nggak ada. PTDI itu ada, Turki juga ada, mereka punya industri semua kecil-kecil, tapi di Soviet juga aman bukan ya, itu kan juga ada tapi kan nggak segede itu. Ya Indonesia bisa memproduksi tadi 2019 dan mampu menjual dengan banyak, itu sudah prestasi yang harus kita apresiasi sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Rangsang buat Terima kasih buat Permika, yang semoga anak-anak muda tetap berjuang, terutama sekarang sudah disekolahkan ke luar negeri. Kalau mau balik mau enggak ya terserah, yang penting tetap mencintai Indonesia. Itu aja. Bagaimanapun kontribusinya ya, Iya, maksudnya tetap ada semangat untuk berkontribusi berkontribusi Indonesia, kita tetap mencintai Indonesia. Ya caranya beda-beda gitu loh, bisa dari luar, dari ini, nggak harus di Indonesia. Kalau memang yang bagus, yang optimal di Indonesia ya nggak apa-apa balik ke Indonesia. Kalau tapi dari sini juga untuk menuntut ilmu terus kembali lagi ke Indonesia juga bisa, jalannya kan banyak gitu loh. Itu demikian. Terima kasih Mika. buat waktu dan Ya, tempatnya. semoga Sampai jumpa di podcast selanjutnya. ya, semoga bermanfaat dan Permika tetap mempunyai kontribusi yang besar buat Indonesia dan buat dunia. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam.